Jadi keempat mayatnya dibuang di situ. Nggak lama kemudian ya tercium lah. Jadi tercium oleh polisi dan nggak lama setelah itu diringkus lah Mami Ros itu, Bu Sumiasi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Litang Tirta. Oke guys, seperti biasa rutinitas kita di sore hari Jalan sore-sore JJS Jalan-jalan sore. Jadi guys, barusan itu kita melewati suatu tempat itu fenomenal banget di Surabaya dulunya ya. Dulunya karena tempat itu adalah tempat prostitusi terbesar di Asia Tenggara, ya nggak? Ya betul. Dan alhamdulillah sekarang udah ditutup. Udah nggak ada lagi lokalisasi yang bernama Doli. Jadi Doli tinggal sejarah. Ya, alhamdulillah. Tapi sebenarnya kalau ngomong Doli itu banyak loh kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Doli yang cukup fenomenal. Dulu mungkin kita belum lahir waktu itu. Ya. Ada satu pembunuhan. Sebenarnya pembunuhannya nggak di Doli situ, tapi ada sangkut pautnya dengan Doli. Ada sangkut pautnya dengan salah satu wisma atau salah satu tempat lokalisasi di situ. Jadi dulu mungkin kamu tahu dari orang tua dulu, dari berita dulu. Dulu tahun 88 itu ada satu kejadian yang sempat menggemparkan Surabaya. Ya jadi dulu tahun 88 itu pernah ada satu kejadian yang sempat menggemparkan Surabaya. Ada satu pembunuhan satu keluarga di Surabaya yang sebenarnya ada sangkut pautnya dengan lokalisasi yang ada di Doli. Nah, mungkin masih ingat tahun 2018 kemarin, tahun 2008 kemarin itu orang yang bunuh ini, yang bernama Sumiasi ini baru dieksekusi, Ibu Sumiasi ini. Baru dieksekusi tahun 2008 kemarin. Nah, kejadian pembunuhan itu di tahun 88. Lama juga ya. Lama, makanya itu. Jadi banyak orang-orang itu yang sudah kasihan sebenarnya sama Bu Sumiasi ini karena beliau sudah bertobat, sudah sering ke gereja. Ya wis pokoknya baik lah di sana, dia di lapas itu baik sama orang. Jadi ya banyak yang iba karena mungkin saking terlalu lamanya eksekusi ya. Jadi kalau seandainya itu kan terjadi pembunuhannya itu tahun 88. Kalau misalnya dieksekusi tahun 90 misalnya, mungkin orang masih menyimpan marah ya sama itu. Tapi karena waktunya sudah terlalu lama, jadi orang itu beberapa itu sudah banyak yang kasihan. Tapi ya namanya hukum ya tetap harus ditegakkan. Jadi Bu Sumiasi itu dieksekusi sama anaknya, karena anaknya juga yang ikut di satu pembunuhan itu. Jadi waktu itu ya ada kejadian yang ya itu tadi yang menurut orang-orang itu menyedihkan sebenarnya. Jadi mereka dikasih tahu kalau akan dieksekusi. Jadi ditenangkan dulu psikologisnya. Ini tim penembak ini, regu penembak udah siap-siap. Di situ akhirnya Bu Sumiasi digiring ke lokasi dan di situ semua sudah dicek kan, peluru sudah dicek. Tim regu penembak ini juga, kamu ngerti nggak? Kalau eksekusi itu tim regu penembak ini nggak ngerti peluru yang ada isinya yang mana, nggak ngerti. Jadi pokoknya semua bersiap nembak di arah di jantung. Jadi dokter itu kayak ngasih satu tanda X gitu dengan tanda hitam. Nah disitulah lokasi atau titik tembaknya di situ, tepat di jantung. Tapi regu penembak itu ada yang tahu, nggak ada yang tahu pelurunya di mana. Jadi semua ya siap-siap nembak, dor begitu dor ya wis peluru siapa yang di situ. Nah itu kenapa bisa ada kejadian seperti itu? Dulu Doli itu sangat terkenal ya, ramai sekali lah dulu. Di tahun 75 itu Bu Sumiasi itu sebenarnya
pemilik dari salah satu wisma. Katakan ada wisma A ya, kan banyak di Doli itu, wisma ini, wisma itu, wisma A, wisma B ya. Katakan Bu Sumiasih itu dia punya satu wisma yang sangat ramai banget. Jadi wismanya ini ramai karena terkenal banyak perempuan-perempuan atau banyak PSK-PSK-nya yang cantik-cantik dan masih muda-muda. Nah, disitulah wismanya Bu Sumiasih itu panggilannya Mami Ros. Nah, panggilannya terkenalnya di situ Mami Ros. Beliau ini mucikari di situ, mucikari di Wisma A itu. Nah, karena saking ramenya, ada salah satu orang pelanggannya Mami Ros ini yang sering ke sana. Sebut saja namanya Pak Pur. Pak Pur ini sering kali ke Wisma itu. Banyak kesaksian dari orang-orang sekitar kalau Pak Pur ini sering kali ke Wisma Mami Ros itu. Sampai kemudian Pak Pur ini pengen untuk kongsi sama Mami Ros karena melihat bisnis yang menggiurkan di situ. Akhirnya gimana kalau kita kongsi aja, bikin satu wisma, nanti kita patungan dananya. Jadi mereka punya kesepakatan untuk bikin satu wisma lagi, dimana di situ disediakan PSK juga. Nah, ada kesepakatan di situ kalau Pak Pur itu menerima uang dari Mami Ros sekitar 20 juta per bulan. Itu kesepakatannya. Nah, dari kesepakatan itulah akhirnya bisnis ini jalan. Jadi bisnis prostitusi ini jalan. 1-2 bulan itu masih lancar. Pembayaran yang dilakukan Mami Ros ke Pak Pur ini masih lancar, 20 juta setorannya lah istilahnya. Bagi hasilnya seperti itu. Tapi kemudian karena lokalisasi Doli pada waktu itu mengalami jumlah penurunan karena disinyalir ada salah satu PSK atau ada beberapa PSK yang masih berumur 12 tahunan. Akhirnya polisi itu kayak melakukan sidak di sana dan lokalisasi Doli waktu itu jadi agak sepi pengunjung. Lah disitulah uang setoran yang biasa disetorkan sama Mami Ros itu biasanya tepat waktu jadi mulai agak terlambat. Terus akhirnya sampai nggak bisa bayar. Nah di situ Pak Pur itu ngerasa ini gimana kok setorannya melambat gini. Akhirnya Pak Pur itu sempat mengancam ke Mami Ros, kalau kamu nggak bayar ini tak obrak-abrik wismamu. Sampai akhirnya Mami Ros ini ngerasa di bawah ancaman, sampai akhirnya ngerasa diteror terus. Dan akhirnya Pak Pur itu ngelihat Mami Ros ini punya anak usia 15 tahun yang cantik, sebut saja namanya Wati. Lah Pak Pur ini sempat bilang ke Mami Ros, kamu nggak apa-apa bayarmu terlambat nggak apa-apa wes, asalkan anakmu itu bisa dalam tanda kutip dipakai, dalam tanda kutip bisa tak pakai. Nah dari situlah karena Mami Ros ini ngerasa di bawah ancaman, akhirnya anaknya itu yang namanya Wati itu cepat-cepat dinikahkan sama orang, dinikahkan. Setelah dinikahkan itulah akhirnya Pak Pur ini nggak berhenti untuk meneror sih, sempat ngancam-ngancam ke Mami Ros, sampai pada akhirnya Mami Ros ini ngerasa terancam. Dia bilang ke salah satu anaknya juga beberapa keponakannya untuk melakukan satu rencana pembunuhan. Nah, akhirnya terjadilah itu sebuah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mami Ros sama anak dan keponakan-keponakannya itu. Jadi siang itu mereka datang ke rumahnya Pak Pur ya karena mereka kenal akrab, jadi ya Pak Pur nggak menaruh curiga. Diterimalah di ruang tamu, ngobrol-ngobrol sebentar. Nggak lama kemudian salah satu dari mereka lah pokoknya langsung siap-siap bacok. Ada dia bawa pisau gitu, dibacoklah itu Pak Pur itu. Nah karena Pak Pur ini sempat ngelawan, sempat terjadi perkelahian di situ, sampai akhirnya istrinya Pak Pur ini yang kondisinya waktu itu hamil dan sedang mengandung kan, jadi ada sedang mengandung pokoknya, itu lagi masak di dapur, dengar ada keributan. Dan anaknya Pak Pur ini dua, yang satu SMA, yang satu masih SD. Ini dengar ada keributan loh. Kenapa kok ada keributan? Ternyata dilihat bapaknya sudah
terkapar di situ. Lah rencananya anak-anaknya Pak Pur ini mau lari, tapi sama para pelaku terutama di situ jadi kejar lah, dikejar terus dibantai di situ, termasuk istrinya dari Pak Pur yang lagi mengandung itu dibantai juga di situ. Terus nggak lama setelah itu langsung dimasukkan di mobil, ada mobil TAF waktu itu. Mobil TAF ini punyaan pemilik dari Pak Pur, dimasukkan di situ, terus langsung ditancap gas menuju ke daerah Batu, Malang. Nah, kalau teman-teman tahu di Batu itu ada satu lokasi wisata yang namanya Songgoriti, ya. Di situ ada jurang. Jadi kalau kita dari Songgoriti naik ke atas, itu kita bisa ngelihat Songgoriti, ada jurang di situ, dibuang di situ mayatnya. Jadi keempat mayatnya dibuang di situ. Nggak lama kemudian ya tercium lah. Jadi tercium oleh polisi dan nggak lama setelah itu diringkus lah Mami Ros itu, Bu Sumiasi itu. Akhirnya Mami Ros dijatuhi hukuman mati dan sama anaknya juga. Ada berapa orang? Empat orang kalau nggak salah. 4 orang pelakunya. Yang kena. Yang dieksekusi mati? Yang dieksekusi mati 2 itu. Nggak tahu yang 2 itu apa sudah meninggal lebih dulu atau gimana, nggak tahu. Jadi yang dieksekusi tahun 2008 kemarin itu ya Bu Sumiasi sama Sugeng anaknya itu. Nah, itu yang kejadian tragis atau kejadian yang apa ya, yang pernah terjadi di Surabaya dan sempat gempar pada waktu itu. Jadi aku pun dapat cerita ini juga dari orang-orang tua dulu. Jadi kalau pas lagi nongkrong gitu, oh dulu ada pembunuhan yang bener-bener apa ini, pembantaian tahun 88 itu. Orang-orang pada masa itu pasti ngerti lah pembunuhan ini, karena pembunuhan ini pembunuhan yang benar-benar tragis. Nah, sampai di tahun berapa ya, tahun 2000 ke atas lah, katakan sampai tahun 2000 itu. Jadi pembunuhannya itu terjadi tahun 88 di rumah itu. Rumahnya daerah Duku Kupang Timur. Gimana tuh rumahnya sekarang? Nah, rumahnya udah nggak ada. Oh, dihancurin? Iya. Jadi setelah tahun 88 itu, setelah pembunuhan itu, rumah itu terbengkalai. Sempat terbengkalai sampai tahun 2000. Makanya yang pernah tak ceritain juga di Kembara Sunyi, ada satu acara yang diadakan oleh satu stasiun radio. Terus kemudian mereka mengunjungi tempat-tempat angker itu. Lah salah satunya ada di situ. Salah satunya mereka mengunjungi tempat itu, rumah itu. Jadi rumah itu sempat terbengkalai dan kesaksian orang yang pernah masuk di situ itu memang benar-benar masih mencium bau anyir gitu loh. Bau amis ya. Bau amis darah. Nah, rumah itu sempat terbengkalai lama sampai sekitar tahun 2000 ke atas, nggak tahu tahun berapa. Pokoknya karena aku juga pernah lewat di situ tahun 2000-an itu. Itu masih rumah yang dulu itu yang pagernya ambruk, terus benar-benar nggak ditempati. Terus sampai pada akhirnya dirobohkan, terus dibangun rumah yang modern gitu loh. Tapi sempat lama belum laku-laku, nggak tahu kalau sekarang ya. Ya semoga udah laku lah. Ya. Karena orang itu selalu ngingat-ngingat masa-masa itu, ingat-ingat kejadian yang tragis itu, dan kejadian itu benar-benar melekat gitu di hati orang-orang, apalagi di sekitaran tahun sekitar 88 itu. Kira-kira dari cerita barusan tuh apa yang bisa kita ambil hikmahnya, Bu ya? Yang bisa kita ambil hikmahnya ya, kalau kita lihat tadi yang dilakukan oleh Mami Ros juga, Pak Pur itu yang selaku korban yang sudah dibantai itu, ya mereka ini kan melakukan bisnis yang sebenarnya bisa dikatakan kalau secara hukum ini bisnis yang nggak bener kan. Kalau secara agama ya juga bisnis haram. Bisnis haram, bisa dikatakan haram karena menyediakan PSK di situ. Nah, kalau dalam satu lokalisasi misalnya, kenapa kok selalu dalam lingkaran maksiat itu selalu ada maksiat lain? Kita ambil contoh di Doli dulu itu,
ketika ada satu wisma yang menyediakan PSK, di situ kemudian muncul ada lagi orang yang jual minuman keras. Di sampingnya lagi ada orang yang jual kondom dan segala macam. Akhirnya menjamur. Ada lagi, jadi itu kayak lingkaran setan. Kemudian muncul lagi ada makanan-makanan yang nggak sesuai, ya nggak sesuai sama kita lah misalnya. Terus ada minuman-minuman, di situ ada juga pap-pap. Apa? Pap, ada pap-pap yang pap-pap, ya pap-pap sederhana gitulah, yang menyediakan minuman keras, menyediakan PSK juga. Dan hampir sering di lokalisasi itu terjadi keributan karena ya namanya orang mabuk kan, mabuk akhirnya saling pukul, saling ini. Makanya kita bersyukur sekali sebagai orang Surabaya, Doli tinggal kenangan. Ya kita harus salut dengan Bu Risma dan teman-teman pada waktu itu yang sudah berani untuk memperjuangkan dan menutup lokalisasi Doli. Tapi ya yang perlu kita himbau lagi, mudah-mudahan dengan ditutupnya Doli itu nggak lagi para PSK ini menjamur di jalanan. Jadi begitulah guys cerita sejarah, bukan sejarah sih ya Bu ya, tapi ya cerita bersejarah sih, kejadian yang pernah terjadi di Surabaya, yang pernah terjadi di Gang Doli. Semoga teman-teman semua suka dan bisa mengambil manfaat lah dari cerita ini. Terima kasih yang sudah mengklik video kami, dan jangan lupa subscribe dan share video ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.